Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa Karena sebenarnya perbaikan dengan kasih sayang itu kuncinya pendidikan. Kuncinya pendidikan. Perbaikan tapi pakai kasih sayang. Itu pendidikan. Bukan militer. Bukan perekonomian. Bukan sosial politik, bukan. Tapi basicnya adalah pendidikan. Makanya ayat yang pertama Allah turunkan kepada Rasul adalah ayat pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alamal insana ma lam ya'lam, dari membaca sampai mengajar. Kan itu bukan peristiwa perang kan? Itu bukan peristiwa pemilu gitu kan. Ini tentang pendidikan. Tapi ruang area terkecil untuk dididik adalah keluarga. Makanya Rasul habis menerima ayat itu, yang beliau cari dalam kondisi ketakutannya, yang dicari siapa? Istrinya. Itu rumus, itu kaidah. Jadi perbaikan dengan kasih sayang itu temanya adalah pendidikan. Sudah? Nah, pendidikan dalam Islam dianalogikan supaya lebih mudah dipahami. Itu dianalogikan. Allah memberikan analogi, yaitu melakukan yang namanya penanaman. Nanam dulu, nanam. Nanam kan berarti ada berbagai variabel. Satu, petaninya, ya kan? Kemudian bibitnya. Yang ketiga adalah media tanahnya. Ya dong. Ada petani, ada bibitnya, dan ada media tanahnya. Perlu ilmu apa enggak? Perlu. Siapa yang harus nyari ilmu? Media tanah, bibit, atau petani? Petani. Dan petani itulah para suami. Sudah? Yang dari petani nanti akan meletakkan bibit. Nah, bibitnya diletakkan di ladang atau tanah tadi, di lahan pertanian. Siapa lahan pertanian itu? Itulah perempuan, itulah istri. Gitu ya, ini analoginya. Berarti laki-laki harus berilmu untuk kelak dia melanjutkan ilmu itu diletakkan di lahan yang nanti akan ditanami bibit dari dirinya. Bisa dipahami ini? Kembali lagi, pendidikan dalam Quran diberikan analogi adalah tanaman. Hasilnya Allah mengatakan bukan tentang buahnya, bukan sekedar tentang buahnya, maaf, bukan sekedar tentang buahnya, tapi tentang prosesnya sampai nanti panennya, hasilnya mengagumkan penanamnya. Mengagumkan mana? Jadi indikasinya, Bu, kalau suami berhasil mendidik istri, suami itu akan kagum pada istrinya. So koyok ngene ya bojoku gitu. Paham ya? Atau nggak paham? Karena belum realistis dalam kehidupan gitu kan. Pendidikan yang dilakukan oleh suami kepada lahannya tadi bisa jadi petani sembarangan naruh ilmu, menanamkan tanaman atau bibit tadi, tapi belum mempersiapkan lahannya. Pak Tani ini kok kalau mau nanam padi, apa yang mereka lakukan pertama? Bawa air dialirkan dulu kan? Nah, ada. Itu tahapannya apa? Lahannya itu harus benar-benar kita siapkan dulu kan, betul? Baca judul itu. Artinya sebetulnya istri harusnya dibaca. Baru diwali, betul. Terus dibola lagi. Itu yang lahan itu nggak mau. Gimana ya? Sebagai petani. Padahal kalau saya lihat bapak saya dulu sebelum dipanen itu kan lahannya mulai karena habis panennya, betul. Kering gitu. Subur. Siap untuk ditanam lagi. Gitu prosesnya. Kadang lahannya itu dia sangat atos. Nah, kalau atos berarti perlu air kan? Ya kan? Air itulah simbol ilmunya. Air itu simbol ilmunya. Maka petani, amati para petani itu. Sawah ruha-ruha itu. Irigasinya kan sebenarnya cuma ngalir di pinggiran kan sebenarnya. Tapi bagaimana sawah yang di tengah bisa teralirkan air? Caranya bagaimana? Ini sawah sebesar ini umpamanya. Irigasinya cuma di pinggir sini.
Nah, bikin jalan air harus ngelewati sawah lain nggak? Begitulah laki-laki, silakan ngopi Pak. Mari kita normalisasi laki-laki ngopi untuk membahas mengalirkan air ini ke sawah berikutnya. Jangan gini Pak. Ini saya sampaikan, wahai para, ini hasil itikaf kemarin Pak dengan guru-guru kami. Karena itikafnya diantaranya adalah ngopi, kemudian guru kami Ustadz Denis beliau menyampaikan, beginilah seharusnya para suami ngumpul ngopi untuk saling bertukar ilmu bagaimana membangun rumah tangga. Jadi kalau ngopi itu Pak, yang dibahas adalah bagaimana mendidik istri. Karena nanti tanah yang watos tadi Pak, gitu kan, akan banyak kita dapati ilmu-ilmu yang kemudian air itu melembutkan. Masa ini masih analogi kan. Teknisnya memang setiap keluarga bisa beda-beda, Tapi maksudnya adalah bermajelis ilmu lah wahai para laki-laki. Kayak tadi Ustazah sampaikan, lah wong kisah Nabi Adam mau lanang nggak ngerti Adam itu gimana kisahnya, kan gitu masalahnya. Maka tadi Pak, saya kasih solusi. HP yang tadi kita lihat di setiap kita nyampe rumah itu kan, wis lelah mencari nafkah, sampai rumah kan pengennya scroll ya Pak ya. Pengen HP-an terus. Nah, cari media, gunakan media kita ini pembahasan tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, bahkan YouTube sekalipun. Karena termasuk kami followersnya podcastnya Ustadz Budi, yang materi-materi yang kami sampaikan saya dapetin dari YouTube malahan. Nama podcastnya adalah Hikayat Podcast. Itu episodenya saya sampai ada ditanya oleh seorang suami, saya harus ngaji kemana gitu, tentang ilmu parenting ini, bagaimana mendidik istri. Saya bilang, antum bisa keluar ke majelis apa enggak? Pak susah, jadwal saya begini-begini. Oke, kalau begitu gunakan YouTube aja. Toh itu podcastnya per episode cuma setengah jam, setengah jam, tapi 50 episode Pak, gitu kan. Jadi nyicil aja, itu baru episode yang pertama. Episode kedua ini sudah pembahasan sudah lebih luas lagi. Tapi maksud saya adalah ikhtiar yang dilakukan oleh para laki-laki untuk nyari air tadi itu, upayakan itu. Sudah sampai kemudian air yang kemudian kita dapati tadi, tentu sekali lagi ini butuh apa ya, tahapan dalam memproses ini ya. Sudah nggak usah pakai alasan nggak ada kuota Pak. Kuota yang kakek alasan nanti. Oh hari ini tuh saking gampangnya untuk dapetin kuota. Harta yang keluar untuk biaya kuota itulah yang dimaksud dengan infak fisabilillah, gitu kan Pak. Demi melembutkan kerasnya lahan sawah tadi, ya kan? Gak apa-apa, keluarin harta kita. Kalau harta yang kita punya saja kita keluarin, ngapain kita korupsi Pak? Wong harta yang kita punya saja kita keluarkan untuk melembutkan lahan sawah kita tadi, dan nanti Allah yang akan melembutkan mereka kalau kita jujur dalam ikhtiar kita hanya untuk menyenangkan Allah, dan tidak usah berorientasi kok ora berubah-berubah ya tat bojoku ini. Gak usah berorientasi dengan waktu, wis tak kandani sekian waktu loh, sudah sekian bulan, sekian tahun, itu nggak usah berorientasi dengan itu. Tugas kita memperbaiki hidup kita dengan nyari ilmu, entah nongkrong lewat ngopi tadi, entah lewat YouTube. Monggo asatid mana yang saya pesan adalah mohon airnya dialirkannya bertahap nih Pak ya. Maksud saya gini, jangan serampangan nyari ilmu, YouTube ini diambil, kumpulin jadi satu, mumet kita Pak. Ambil ilmu yang komprehensif Pak. Maka tadi kami sampaikan tentang Hikayat Podcast tadi itu karena ilmunya komprehensif. Ustadz Budi itu termasuk yang sangat memperhatikan yang namanya urutan dan tahapan. Jadi walaupun beliau berpodcast sekalipun, ngobrol, dan itu malah justru kan didampingi dua santri beliau, namanya Cang Syahril sama Ustadz Walid. Itu dua orang ini, itu menjadikan suasana lebih cair karena kadang ada pertanyaan-pertanyaan model orang Badui yang ditanyakan oleh dua orang ini. Yang kadang kita itu kalau mau nanya aja orang tekan, tapi diwakili oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan kadang receh, cuma receh, tapi justru itu mewakili kita. Nah, ilmu yang komprehensif itu yang perlu kita alirkan sehingga air itu ngalirnya ya berurutan.